Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terutama sekali nikmat sehat yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Di antara saudara-saudara kita ada yang dilanda sakit, ada yang tidak bisa berjalan, ada yang hanya bisa terbaring di kamar tidurnya, ada pula yang harus dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillah, kita juga diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kuota hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara saudara-saudara kita sudah ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dipanggil karena sakit, ada yang dipanggil karena musibah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan hidup bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita masih menghirup udara pagi. Nikmat yang agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesehatan yang kita miliki, umur yang kita miliki, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian dari saudara-saudara kita ada yang tidak mendapatkan nikmat ini, yaitu nikmat hidayah. Mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan umur, namun mereka tidak diberikan nikmat hidayah. Mereka merasa berat untuk menunaikan sholat di masjid. Mereka juga merasa berat untuk ikut serta menuntut ilmu di kajian-kajian atau di majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua nikmat yang disebutkan tadi: nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman, Islam, dan nikmat hidayah. Dan saudaraku rahimahullah, nikmat iman, Islam, dan hidayah itu tidak hanya kita nikmati di dunia, tapi insya Allah akan kita nikmati di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimahullah, pada kesempatan subuh yang barokah ini, di tempat yang barokah pula, mari kita sama-sama mengkaji satu ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya disebutkan di dalam surat Hud ayat 114. Bagi yang masih memegang mushaf, silakan dibuka surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang dan pada permulaan dari malam. Sesungguhnya kebaikan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan peringatan. Surat Hud ayat 114. Dalam kitab ini yang berjudul Al-Qaidah Al-Qur'aniyah, berkata al-musannif, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salafus shalihin fid dharain amin. Berkata musannif, ay yamhunaha wa yakfurnaha hatta ka'annaha lam takun. Dalam penggalan ayat itu ada satu ayat yang berbunyi, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Kata musannif atau pengarang kitab ini, dia berkata, yaitu akan menghapuskannya hatta ka'annaha lam takun, sehingga seakan-akan kesalahan-kesalahan itu atau dosa-dosa itu hilang, sudah tidak ada lagi. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memotivasi kita semua untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan segala amal-amal yang sholih, ya, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan-keutamaan yang besar. Misalnya, jika kita membaca Al-Quran, yang kita baca di dalam Al-Quran itu, ketika kita membaca satu halaman, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencatatnya satu, ya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat setiap huruf Al-Quran yang kita baca. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'a harfan min kitabillah kataballahu lahu bihi hasanah. Barang siapa bihi hasanah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan baginya satu kebaikan. Jadi qara'a harfan, satu huruf, itu dinilai satu kebaikan. Maksudnya bagaimana? Rasulullah menjelaskan lagi dalam hadis yang setelahnya, la aqulu alif lam mim, tidaklah aku berkata alif lam mim, harf, ya, satu huruf, tidak. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf, tetapi walakinnal hurufu muqatta'ah, ya. Al alifu harfun wal lamun harfun wal mimu harfun. Akan tetapi dia dihitung secara terpisah, ya. Alif lam mim, alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, mim pun dihitung satu huruf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran hanya membaca alif lam mim, maka itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak tiga kebaikan, bukan satu. Itulah keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para pembaca Al-Quran. Demikian juga kebaikan-kebaikan lainnya seperti menuntut ilmu, ya.
Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi, saudaraku rahimakumullah, aktivitas yang kita lakukan pada hari ini di subuh pagi ini adalah aktivitas yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala surganya. Demikian pula orang yang berinfak, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Infakkan berapapun nominalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan 7 kali lipatnya. Dan setiap 7 kali lipat itu Allah tambah lagi ya, dikalikan 100. Maka setiap infak yang kita berikan akan diganti oleh Allah, akan dibalas oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Begitulah ya, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin para hamba-hambanya untuk senantiasa banyak melakukan kebaikan-kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala-pahalanya yang besar, balasannya yang besar, baik di dunia ataupun nanti di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah. Namun kita sebagai manusia ada kalanya kita terjatuh ya, ke dalam kesalahan. Kita berbuat dosa. Nah, ketika manusia dalam posisi melakukan kesalahan, berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala ingin manusia atau hamba-hambanya untuk segera bangkit, untuk bisa kembali ya, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hamba-hambanya untuk terus dalam gelimang dosa. Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya itu kembali ke jalan yang lurus, kembali melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kelak bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita sebagai manusia ya, itu sudah menjadi sifatnya kita jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Ketika kita bergaul dengan teman, dengan tetangga, kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti misalnya. Tangan kita kadang-kadang memukul anak misalnya. Ketika kita menggunakan HP, lakukan secara sengaja ataupun yang tidak sengaja. Dan jika kita melakukan kesalahan dalam aktivitas hidup kita, kata Allah, segeralah untuk melakukan kebaikan. Agar apa? Agar kesalahan-kesalahan itu terhapus oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana ketika kita melihat
satu air keruh di satu bejana atau di satu ember, lalu air itu kita isi dengan air yang jernih, dengan air yang bersih, maka lama-kelamaan air yang keruh itu akan berubah menjadi air yang jernih. Itulah ya sunnatullah alam ya. Dan demikian pula ya, ketika kita melakukan kekeruhan, kesalahan, keburukan, maka segera isi dengan kebaikan. Jamaah rahimakumullah, di dalam bagian selanjutnya musannif berkata, wa kama anna hadhihi al-qa'idata sarahat bihadzal ma'na, dan sebagaimana kaidah ini, ayat tadi, yaitu innal hasanati yudhibna sayyi'at, itu telah jelas maknanya. Maknanya yaitu wa huwa idhabul hasanati lis-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Lalu penulis kitab ini mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah haitsu ma kunta, wajbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wajbi'as sayyi'atal hasanata, dan ikutilah segala keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang